Mas Heri, hasil reshuffle ada nama Rizal Ramli yang masuk gara-gara reshuffle, tapi keluar pun juga gara-gara reshuffle, artinya masa kerjanya sangat pendek. Apakah Anda melihat ada kejutan dari pergantian Rizal Ramli ini? Iya, Pak Rizal ini kan masuk dalam jajaran kabinet waktu reshuffle jilid 1. Ya. Sekarang ternyata Kena juga. kena ya. Nah, ini ada dua aspek menurut saya. Yang pertama memang kalau kita lihat dari luar bisa gaduh kabinet kemarin ya. Kita tahu bahwa style atau tipikal Pak Rizal Ramli ini kan memang orang yang ceplas-ceplos apa adanya, bahkan mengkritik juga teman-teman sesama Bahkan anggota Wapres pun kabinet. juga ditantang kan, seperti itu waktu pertama kali dia menjabat sebagai Menko Ya itu Kemaritiman tadi kan? saya kira kan memang tipikal stylenya beliau memang ceplas-ceplos apa adanya, dan memang ini resikonya sangat besar karena di dalam jabatan politik ya tentu ada resiko politik. Yang kedua saya kira inilah juga membuktikan bahwa profesional tanpa adanya cantelan politik atau di backup secara politik ini juga menjadi lemah dalam posisi kabinet walaupun hak prerogatif presiden. Nah kita tahu misal ya, kalau betul ada akomodasi politik masuknya PAN, misalnya tetap bertahannya 3 kursi bagi PKB, walaupun Hanura dikurangi 2 kursi tapi masuk 1 kursi, tapi posisinya menjadi Menko Polhukam misalnya. Ini membuktikan bahwa teman-teman yang dari partai politik itu justru sekarang kuat gitu ya. Ya karena apa? Backup politik itu dimungkinkan. Nah, yang menjadi menarik adalah pengurangan teman-teman yang dari partai non partai politik. Nah, termasuk Pak Rizal Ramli, Sudirman Said juga keluar. Nah, kita tahu misalnya saya katakan tadi dari luar yang kita pantau adalah stylenya Pak Rizal Ramli seperti itu, lalu kemudian kegaduhannya dengan Pak Sudirman Said misalnya itu membuktikan juga bahwa di dalam situasi kabinet itu Presiden juga menilai nampaknya ya kalau kita lihat hari ini ada juga efek dari gaduhnya kabinet ketika misalnya saling sahut antara satu menteri dengan menteri yang lain. Nah itu yang bisa kita lihat dengan mata kita yang berada di luar istana. Apakah juga terkait dengan gaduhnya kasus reklamasi? Kita tahu Rizal Ramli adalah orang yang mengatakan secara vokal akan menghentikan operasional di Pulau G yang saat ini ada di Teluk Jakarta. Iya, saya kira semua itu memungkinkan ya, karena memang Pak Rizal ini orangnya berani ya, artinya apapun yang dalam tanda petik ya ketidakberesan di dalam pelaksanaan tata pemerintahan yang kaitannya dengan itu, saya kira beliau berani menyampaikan. Walaupun kadang-kadang juga saya kira apa yang disampaikan oleh beliau tentu tidak mengenakan banyak orang. Ya banyak orang dalam artian itu orang-orang yang memiliki kepentingan politik. Dalam kasus ya itu. sudah pasti. Nah inilah resiko-resiko politik yang harus dihadapi gitu ya. Kita terlalu berani, ternyata juga lawan politik kita juga banyak. Kemudian kalau kita tidak bersuara juga belum tentu. Saya ambil contoh misalnya Saleh Hussein misalnya. Bang Saleh ini kan tidak banyak memberikan statement di media, bahkan Terkesan bekerja terus ya. terkesan ya kita lihatlah ya. Betul beliau adalah politisi, tapi style Saleh Hussein juga sangat tenang, orangnya jarang bicara di media. Tapi ternyata memang Diganti juga. fakta politik menunjukkan beliau harus angkat kaki dari kabinet. Nah ini tentu saya kira selain berbasis pada kinerja, berbasis pada kepentingan politik yang saya katakan akomodasi politik, juga di dalam ya tentu adalah panggung belakang yang menyiratkan ada tarik ulur kepentingan politik. Kita nggak tahu ya, wakil presiden saya kira juga punya andil di dalam menentukan ini gitu ya. Walaupun saya kira tidak begitu besar, tapi ada. Tidak mungkinlah presiden sendiri tanpa minta masukan atau diberikan pendapat oleh wakil presiden. Termasuk juga saya kira ketua umum partai pengusung. Pertanyaannya seberapa besar peranan Presiden Joko Widodo dalam menentukan orang-orang di kabinet? Apakah dari 12 nama tersebut sebagian besar merupakan pilihan dari presiden sendiri, ataukah sebenarnya ada titipan dari pihak-pihak tertentu? Mekanismenya hampir sama menurut saya, yang dari partai politik tetap melalui ketua umum partai mengusulkan, lalu kemudian presiden melakukan seleksi, ya melihat dari nama-nama yang diusulkan. Saya menduga tidak mungkin ya presiden kemudian meminta, contoh misalnya meminta Pak Airlangga Hartarto. Tentu saya kira itu diusulkan oleh Setia Novanto mungkin ketua umum Golkar mengusulkan beberapa nama, lalu kemudian muncul nama itu. Karena beredar kan, Golkar tidak mengusulkan hanya satu nama, beberapa nama untuk masuk. Tapi Presiden kemudian menentukan Airlangga Hartarto. Nah yang bersangkutan menurut saya juga memang sangat concern di bidang ekonomi ya, karena selama ini di DPR beliau juga
mengurus masalah ekonomi. Nah, sehingga paduan kompetensi seseorang dengan kepentingan politik, dengan akomodasi politik bahasa saya tadi itu sangat kental. Jadi presiden memiliki porsi yang besar juga, Mas Ardi, dalam menentukan ini, tapi presiden tentu diberikan guidance oleh partai politik. Tidak kemudian presiden serta-merta misalnya bisa memilih siapapun yang disukai ya. Sekian banyak kader Golkar, lalu presiden mengatakan saya meminta itu. Saya kira bukan seperti itu, tapi tetap mekanisme melalui partai politik. Apakah kebaikan presiden dalam mengakomodasi kepentingan atau keinginan parpol dan akhirnya menampung wakil-wakil mereka di kabinet akan berbanding lurus dengan dukungan di DPR? Ya, saya kira ini katakanlah ya konstelasi politik yang sangat rawan ya ketika itu sudah selesai lah. Artinya apa? Konsolidasi politik itu sudah terjadi, lalu kemudian sekarang sudah saatnya bersama-sama. Sudah lewat lah yang turbulensi politik dan segala macam. Nah, kalau pertanyaan Mas Aryo Ardi tadi menanyakan apakah situasi politik akan tenang, saya kira ke depan 3 tahun ya, 3 tahun sisa dari masa jabatan Presiden Jokowi ini, kalau memang bisa dikelola secara baik, ya itu bisa maksimal. Karena apa? Tidak ada lagi kekuatan-kekuatan politik yang dominan yang mengganggu. Bedalah kalau sebelumnya ke KMP yang begitu kuat misalnya. Nah, sehingga kita harapkan ya memang betul-betul Presiden dan Wakil Presiden bisa mengelola SDM yang ada di kabinet, lalu kemudian semua sisi-sisi yang selama ini lemah, terutama di bidang ekonomi, ya saya kira itu segera bisa dilakukan pembenahan. Ya kita tahulah misalnya di Menteri Keuangan selama ini kita bisa lihat misalnya salah satu penerimaan negara kan tidak tercapai, misalnya seperti itu. Nah, dengan adanya kemampuan Bu Sri Mulyani yang pernah menjadi Menteri Keuangan, beliau juga menjaga stabilitas yang terkait dengan fiskal dan segala macam. Saya kira dengan kehadiran beliau di dalam kabinet bisa memanfaatkan ini untuk disesuaikan dan tinggal lagi manajer bagaimana kemudian Presiden mengelola SDM yang ada ini dengan situasi politik yang sudah kondusif. Saya yakin kalau memang Presiden bisa menggenjot kinerja menteri ini bisa berhasil. Apa jaminan dari partai politik pendukung pemerintah tidak bersikap mendua? Karena waktu zamannya Pak SBY ada partai pendukung pemerintah tapi bersikap layaknya oposisi di parlemen. Nampaknya tidak sulit terjadi di masa Presiden Jokowi ya. Kalau masa Presiden SBY memang kita lihat, katakan misalnya ada kasus Bank Senturi yang kemudian membuat beberapa partai yang masuk dalam pemerintahan itu bersitegang, bahkan berbeda pendapat dengan Presiden SBY. Tapi yang ini berbeda. Saya melihat style Pak Jokowi tidak seperti itu. Beliau tidak banyak bicara di forum, kemudian banyak bekerja. Nah, beliau ini pendekatannya itu berbeda. Saya menduga beliau di belakang layar, istilahnya di backstage, itu betul-betul memainkan komunikasi politik sehingga bisa meredam. Ambil contoh misalnya, walaupun ketika itu koalisi merah putih masih ada, tapi ketika lobby-lobby untuk mengesahkan APBN ketika itu ya 2014 ke 2015 berhasil. Walaupun kekuatan politik di parlemen ketika itu lebih kecil, koalisi Indonesia Hebat itu lebih kecil daripada KMB, tapi dengan pendekatan beliau saya kira itu berhasil, apalagi sekarang. Baik. Nah, artinya apa? Semua situasi politik yang kondusif ini bisa dipertahankan, saya yakin pemerintahan ini bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih Mas Heri atas analisanya sore hari ini, dan pemirsa, itulah dialog saya bersama Heri Budianto, dan sampai di sini jumpa kita dalam Ais Petang untuk hari ini. Kami akan kembali besok di jam yang sama. Selamat malam dan sampai jumpa.